60.000. 60.000 satu foto. Satu foto. Itu bukan foto. Di Kerinci banyak nggak? Enggak. Kita kan di Kerinci banyak punya handphone gitu kan. Gunakan handphone itu sebagai alat gitu, penghasil uang gitu. Dolar gitu kan. Kenapa kita cuma selfie-selfie doang? Kenapa tidak kita bisa selfie tapi bisa dibayar gitu. Kembali di People Talk bersama saya ada Indra. Dan kali ini bintang tamu kita salah satu orang yang gak asing lagi di Kerinci People. Mungkin udah pada tahu semua lah. Tapi sekarang beliau beralih profesi menjadi street photographer profesional. Ini dia ada Bang Atomi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih sibuk ngapain sekarang? Sekarang kesibukannya itu lebih ke microstocker ya, lebih tepatnya ya. Oke. Bukan fotografer lagi tapi microstocker. Microstocker namanya. Gitu. Jadi microstocker tuh gimana? Microstocker itu ada beberapa platform ya sudah gitu kan, beberapa. Tapi kali ini kita khusus ke Shutterstock. Shutterstock karena saya lebih ke situ. Oke, jadi Shutterstock itu sebenarnya gimana? Shutterstock ini suatu platform untuk ini ya. Pindah foto, bisa ada musik di sana, ada video. Nah, nanti kan kita bisa mencari tuh berapa foto yang mau kita download itu nanti kan oleh pengguna lain di downloadnya foto kita yang kita masukkan, nanti ada ininya. Passive income untuk kita nanti. Oke. Jadi sebelum kita terlalu jauh nih. Jadi Shutterstock itu secara garis besarnya, secara awamnya ya. Berarti platform untuk menjual foto. Menjual foto lah gitu, kira-kira biar lebih dipahami kan. Oke. Berarti platform untuk menjual foto. Ya, itu untuk kontributornya. Tapi kan ada dua tuh. Ada untuk pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual. Jadi Bang Tom sekarang fokus sebagai penjual. Nah, kontributornya lah. Kontributor dari Shutterstock. Jadi di Shutterstock itu kita langsung aja lah ya. Iya. Di Shutterstock itu foto-foto yang bisa dijual tuh yang gimana? Foto apa aja bisa dijual. Foto sampah lah, foto orang lagi di sawah, foto motor, foto sepatu, foto apa aja bisa. Karena itu ada ininya kan, ada marketnya. Ada marketnya masing-masing gitu kan. Nggak ada ininya, khusus tuh nggak ada. Jadi apa aja ya, misalnya nih, apalagi kan sekarang ini kan habis lebaran ya, masih dalam suasana lebaran lah kita sebenarnya. Ini kan kebanyakan, apalagi kita di Kerinci tempat wisata banyak gitu ya kan. Dan rata-rata penuh semua kemarin. Dan banyak semua fotonya saya lihat entah di Instagram, Facebook, segala macam gitu kan. Itu sebenarnya bisa dijual nggak sih foto-foto yang rekreasi atau liburan gitu? Foto sendiri lah maksudnya. Bisa, itulah kadang kita nih, masyarakat kita gini sebenarnya. Daripada kita cuma upload di Facebook, di Instagram, di medsos lain gitu kan. Mending kita masukkan ke galeri kita, bikin ini kan portofolio istilahnya kan di Shutterstock. Di mana kita bisa dilihat orang, tapi kita dibayar juga gitu kan, dengan dolar pula kan. Itu berapa sih penghasilan kita dari satu foto yang kita masukkan itu, Bang? Satu foto itu paling rendah itu $0,10. Itu setara dengan nilai ya. Kalau kita konversikan ke dolar itu 1.500 lah. Itu paling rendahnya. Itu yang paling rendah ya? Paling rendahnya itu. Kalau dari Bang Tom sendiri, foto paling tinggi yang terjual itu pernah paling berapa? Tinggi itu pernah ke $4,3. $4,3 berarti $1 15.000. Ya, kita kalikan 15.000 lah ya. Berarti kalau $4 berarti 60.000. Ya, satu foto. Itu fotokopi. Buah kopi. Oh, kopi. Ya, buahnya yang masih di kebun itu. Iya, yang kopi merah itu ya. Iya, di kebun itu. 60.000 satu foto. Satu foto. Itu bukan foto yang dijual tuh. Itu yang kita jual tuh jasa ininya kan, jasa pakainya setelah kan orang kan. Nah, tapi kan foto masih ada. Tapi kalau misalnya foto pribadi itu kan fotokopi, misalnya kopi atau teh lah gitu kan. Kalau foto pribadi nih, anggaplah saya mau foto, ini saya punya foto selfie di sini banyak gitu. Daripada menuhin galeri, menuhin Facebook, di Instagram nggak jelas gitu ya kan. Bisa nggak saya jual gitu? Bisa. Tapi lebih baik foto kita itu bikin foto kayak ilustrasi gitu. Nah, itu lebih berguna bagi orang nanti kan, untuk sebagai ilustrasi di artikelnya dan apa gitu kan. Bagus itu juga, itu masuk ke editorial. Karena editorial itu tidak boleh digunakan untuk iklan dan apa gitu kan. Cuma boleh digunakan untuk pemberitaan, untuk pendidikan gitu. Ada batasannya.
Ya berarti ada hak ciptanya lah ya. Ada, nggak boleh sembarangan digunain. Ya takutnya nanti saya foto selfie nih. Digunain di Digunain di yang majalah nggak bagus ya. majalah porno Iya. umpamanya. Atau muka saya dipakai di sana diedit misalnya kan Iya, bahaya iya, juga iya. kan. Jadi itu ada legalitasnya. Ada, gitu nggak ya. boleh digunain untuk itu, ada ininya. Oke, berarti ya foto wajah itu harus melalui legalitas berarti ya. Nggak sama dengan sama dengan kita fotokopi dengan foto wajah itu atau dibedakan? Itu sebenarnya ada yang namanya modal rilis namanya. Oke. Jadi izin dari yang kita foto itu kan orangnya gitu kan, ya, ada izinnya, nggak boleh sembarangan. Karena ada tuntutannya nanti, ada undang-undangnya di Shutterstock, ada undang-undangnya sana, nggak boleh digunakan. Berarti ya misalnya terjadi penyalahgunaan foto bisa dituntut berarti ya. Nah, yang nuntut tuh pihak Shutterstock, bukan kita. Oh, oke. Ada Oke, itunya. oke. Makanya aman, Berarti sejauh ini aman berarti ya. aman. Oke, kalau dari saya penasaran nih Bang Tom. Ya, ya, ya. Saya penasaran kan, karena saya nggak terjun sejauh itulah di dunia Shutterstock ini kan, yang Iya. sampai jual foto gitu. Sejauh ini foto yang apa ya? Udah berapa banyak foto lah dulu yang terjual? Saat ini ada 500-an terjual. 500 foto 500-an ada terjual. yang terjual. Itu tiap hari ada yang download. Setiap hari Ada, laku pasti ada. berarti Pasti ya? ada yang download gitu. Setiap hari laku. Pasti ada. Oke, itu apa namanya, kan otomatis kan ada banyak foto yang sudah dimasukkan di dalam Shutterstock itu Ya, tadi. galeri ya, portofolionya kira-kira. Oke. Gitu ya. Itu kira-kira foto-foto yang laku itu dari Bang Tommy sendiri itu foto-foto apa aja? Yang Dari kan ada tuh yang istilahnya mayoritas kebanyakan orang Iya, beli iya. itu ini misalnya. Hmm. Kategorinya lah kita Iya, iya, sebutnya. Ya, karena kita tinggal di Kerinci itu kan banyak petani nih. Iya, iya. Daerah pertanian kan, tentu Oke. foto-foto pertanian, baik itu foto kopi, foto bunga, foto kentang, foto kol gitu kan, itu banyak. Tapi foto-foto yang kayak cityscape itu jarang, karena kita kan di daerah Iya, ini, iya, kan. kita di daerah iya di daerah yang bisa dibilang lebih banyak alam daripada Iya. perkotaannya ya. Iya, iya, Oke. Dan saya pengen tahu juga kan. iya. Oke, dari foto tadi yang terjual banyak kan tentang alam lah gitu ya kan. Kalau misalnya penghasilan sendiri dari Shutterstock udah berapa kira-kira? Saat ini terkumpul lebih dari 1 juta. Oke. 1 juta. Itu setiap kapan kita bisa nariknya? Atau sama kayak YouTube? Kalau YouTube ini kan nunggu harus $100 atau sebulan setiap tanggal 20 gitu. Ada di batasannya. Kita harus terkumpul dulu dolar kita $37. $37. Minimalnya. Minimalnya ya. Nah, bisa diatur juga di akun kita. Bisa diatur. Oke. Berarti minimalnya $37 udah bisa diambil. Itu gimana, ngambilnya gimana? Apa bisa langsung ke rekening kita atau gimana? Itu kita harus install dulu atau kartu Pioneer atau PayPal. Tapi lebih baik pakai PayPal kan, itu lebih umum gitu kan. Oh, apa namanya? PayPal. PayPal gitu ya. Ya, PayPal PayPal. gitu kan gitu. Oh iya tahu. Yang PayPal tuh berarti pembayarannya melalui PayPal. Ya, kan kita ada ininya juga, apa nama itu, kita kena, kalau di Indonesia itu NPWP gitu kan. Oke. Nah, di Iya, Amerika ada juga pajaknya gitu pajak kan. Amerikanya ya, Pajak sama Amerikanya. sih. Di YouTube pun ada pajak Amerikanya. Kita harus menyetujui bahwa kita harus membayar pajak Amerika gitu. 20% pajaknya. Ya, benar. 20%. Nanti dari PayPal kita ke BRI itu 16.000. Ada lagi biayanya. Pajaknya Ya, entah itu pajak entah apa, yang penting ada biaya administrasinya lah kira-kira kan. 600.000. Bukan 16.000. Oh, 16.000. 16.000. Kirain 600.000. Skor kita. Skor. Berarti 16.000. 16.000. Enggak biar $1 admin kira-kira. Ya, lah gitu. Ya, sebutnya. admin kan. Oke. Itu wajar lah kan dari Ya. ini kan bank lain. Kalau apa namanya, fotonya apakah cuma di Kerinci aja atau di mana? Foto saya ada foto dari Bengkulu, Padang, Jambi, macam-macam lah banyak kan. Berarti udah keliling daerah lah ya untuk foto-foto itu, atau memang sengaja ke sana atau cuman ada gabut aja ya, karena saya udah di sini udah foto-foto gitu. Atau gimana? Nggak, saya keluar itu oleh-oleh gitu. Oleh-olehnya itu. Jadi nggak dapat foto, ya nggak ada oleh-oleh dong dibawa dari sana kan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi bukan tujuannya ke sana memang pengen foto-foto daerah itu, atau saya mau jalan-jalan ke sana ketemu mungkin yang menarik saya foto atau gimana? Nggak, jangan kan foto alam. Lagi makan kita foto, jual bisa. Kayak mie gitu kan, laku kemarin. Mie. Ya mie yang itu kan. Iya. Laku fotonya. Berarti Bisa. enggak ini ya, enggak harus bagus ya. Enggak. Karena kita di sini bukan pakai konsep fotografi. Oke. Bukan pakai itu, tapi bagaimana
bahkan foto jelek, misalnya foto sampah yang apa, sarung tangan lagi kotor, itu bisa laku. Pernah laku. Itu sebenarnya ya, itu orang gunanya buat apa sih? Itu gunanya lebih ke artikel sih. Nah, lebih ke artikel. Ya, dari yang abang pelajari tentang Shutterstock nih. Kenapa saya cek situs internet, foto saya digunakan untuk artikel. Oke. Nah, ada situs kita cek kan, foto kita Oh, digunakan berarti untuk apa? berarti kita bisa cek Bisa. foto kita ini digunakan untuk apa? Bisa. Foto saya pernah digunain juga oleh ini traveler gitu. Oke. Yang foto kayak yang di air hangat gitu kan, air panas murum pernah dipakai. Foto danau kerinci, foto gunung 7, foto gunung kerinci dipakai. Untuk artikel. Untuk di situsnya orang itu kan. Oh, untuk Traveler. artikel atau pemberitaan? Itu lebih ke ini apa namanya, promosi kayaknya tuh. Oh, oke. Promosi. Kan saya tidak pakai lisensi ini kan, itu lebih ke apa namanya, komersil gitu kan. Jadi nggak dapat ini saya, nggak boleh digunain. Karena itu foto alam gitu kan, boleh. Berarti penghasilan per hari untuk sekarang berapa kira-kira, Bang? Itu tuh nggak menentu, karena tiap hari itu ada download. Ya, gitu. karena setiap hari ada yang download kan. Itu minimalnya lah. Kita anggap aja lagi nih lah kira-kira ya. Anggaplah satu hari satu download. Jadi sebulan itu anggaplah 30 foto, itu kita anggap paling rendah gitu. Paling kan. rendah ya, Iya, ya. Berarti 30 ya. $3 jadinya ya. Oke. Berarti $3 satu ya. foto itu berapa? 1.500 ya. Oh, Paling 1.500 ya, benar. Berarti satu foto 1.500, berarti kalau 10 hari 15.000. Itu ya, paling rendah ya. Itu anggaplah satu foto. Satu foto. Kadang sehari bisa 10, 5, 20. 10 bisa. Oh, Karena ada juga paketan gitu foto di downloadnya. Enggak lah foto kijang ada 10 nih di portofolio kita kan. Bisa download semuanya langsung. Terpikir nggak orang yang beli foto itu gunanya buat apa, misalnya kok bisa beli sebanyak itu kan? Kalau satu oke lah, dia mungkin buat artikel gitu kan. Tapi kalau beli sampai 10 gitu, itu mungkin nggak sih buat artikel juga? Bisa, karena angle-nya beda-beda. Bisa. Karena foto, anggaplah kijang misalnya kan, foto rusa atau kijang itu kan ada foto tanduknya, foto badannya utuh gitu kan, foto dia lagi makan bisa. Itu lebih ke koleksinya itu. Berarti kalau dari koleksi pribadi Bang Tom itu lebih kepada alam yang lakunya. Karena kita banyak foto alam gitu ya. Oke. Kalau misalnya kayak bangunan gitu, kayak rumah atau masjid misalnya di tempat kita, atau apa ya, yang ya kayak perumahan-perumahan yang unik lah di kita misalnya, bisa laku nggak kira-kira? Bisa, ada yang laku, pernah foto saya. Foto masjid pernah laku. Yang lebih laku itu foto landmark gitu ya. Landmark. Oh, gitu landmark. Ya. yang menjadi ciri khas suatu daerah tersebut bisa. Kayak misalnya kan, atau tanda selamat datang itu, selamat datang di daerah tersebut bisa laku. Oke. Kayak foto Bengkulu kan ada tuh. Gerbang itu. Rata-rata yang paling banyak selain Kerinci lah ya. Foto-foto yang laku tuh daerah mana? Bengkulu, daerah foto Bengkulu banyak. Kalau Jambi, Padang? Jambi banyak juga. Jambi kan ada ini juga kan, apa nama, Tugu Kris, banyak laku tuh. Tugu Kris. Download berkali-kali. Oke. Kalau untuk Sumatera Barat gimana? Sumatera Barat pernah laku foto ini, foto apa namanya di lautnya itu. Apa? Ombak, wisatanya lah kira-kira kan. Oh, oke. Tapi di mana nggak tahu juga namanya daerah itu. Itu asal foto aja laku. Enggak, itu kan ada, nggak mungkin main upload aja terus bisa kejual. Itu kan ada apa ya? Mungkin konsistensinya juga. Ada harus kita perhatikan juga, nggak asal upload nggak bisa seperti itu. Ada harus kita perhatikan noise-nya gitu kan, ada. Ya, itu yang maksud saya, kayak gimana kita bisa tahu ini foto ini bisa laku, ini enggak gitu. Iya. Kan main masuk-masuk aja nanti ya enggak laku ya percuma juga. Kita udah capek-capek masukin 100 foto misalnya kan. Menuhin galeri gitu. Iya, udah masukin 100 foto ternyata enggak ada satupun dari 100 itu. Iya. Pasti ada kriterianya yang bisa diterima lah gitu. Yang kriteria yang bisa laku lah gitu. Iya. Itu gimana kita tahu itu? Kalau saya memperhatikannya seperti ini sih. Kita berpikir dulu, foto kita kira-kira guna untuk apa gunanya foto kita ini? Kan kita foto nih, kayaklah foto sampah. Kira-kira untuk apa guna kita orang itu foto sampah kan gitu. Ya. Tapi kalau kita pelajari, ternyata sampah itu ada ini juga untuk artikel tentang kebersihan lingkungan, gitu kan gunanya. Bisa. Berarti ya maaf ngomong, kita harus tahu nih market kita ini mau dikemanain. Kita foto ini, anggaplah misalnya saya foto air ini, saya harus tahu marketnya ini bakalan kemana gitu. Ya, kalau foto air misalkan kalau ada merek itu nggak laku tuh. Oh gitu. Karena kesannya promosi kita kan, satu produk kan. Tapi kalau yang kayak gini laku, nggak ada mereknya. Oke. Bisa. Oh, berarti ya kita harus tahu market juga kan. Misalnya kalau saya foto ini, kira-kira yang beli itu orang-orangnya akan seperti ini. Iya, siapa ininya, targetnya gitu ya. Siapa sasaran target? Siapa, sasaran kita itu siapa gitu.
Ya. Berarti kita harus tahu itu juga berarti. Iya, harus itu. Oh, Biar gitu. kita nggak asal ini kan, upload terus submit gitu kan. Ya Membuang kayak ini yang apa namanya Manto bilang tadi itu ada noise misalnya semacamnya. Ya. Itu mungkin banyak yang dari nonton kita nih belum tahu ini. Itu noise itu semacam apa? Numis itu kalau secara umumnya tuh kotor istilahnya, gambar itu nggak bersih gitu. Oke. Nah, Ya jadi kalau sampah misalnya kita foto sampah kan kotor nih. itu objeknya yang kotor, bukan gambarnya ini yang kotor, apa nama bintik-bintik ini tuh di layar. Oke, gitu kan. oke. Bisa. Berarti ya bukan objeknya yang harus kotor, Tapi tapi teknisnya gitu. Ini teknis kan. dari foto itu tersebut. Fotografinya, iya. Oke. Sangat bermanfaat sekali. Iya. Jadi kalau di Kerinci sendiri banyak nggak kira-kira orang yang apa jadi microstalker itu? Saya cek tuh ada beberapa, tapi sedikit ini portofolionya. Berarti nggak serius gitu? Enggak. Yang saya lihat isinya tuh apa? Gunung Kerinci, Danau Kerinci, objek wisata isinya. Enggak ada yang lebih apa kan? Beragam tuh enggak ada. Yang Anda tahu yang menseriusi ini di Kerinci banyak nggak? Enggak. Nggak banyak ya? Enggak banyak. Sebenarnya ini peluang usaha atau enggak? Ini sangat menjanjikan. Oke. Sangat menjanjikan. Ini kan bisa dikatakan aset digital gitu. Oke. Kita panennya bukan hari ini, tapi 5 tahun, 10 tahun kemudian baru kita ini bisa. Oke. Gitu kan. Kalau kita mau jadi kaya jangan main ini, main Shutterstock. Itu lebih baik cari kerja yang lain. Berarti ini ya untuk mengisi waktu luang lah mungkin ya. Ya. Misalnya kita jalan-jalan ke sini, kita ke sini, daripada gabut nggak ada kegiatan di sana, Iya. mending foto-foto masukin sini gitu. Ya daripada upload di IG, Iya kan? sih. Iya sih. Gitu. Di upload di IG nggak menghasilkan kan? Dia menghasilkan. Cuman ya orang tahu kegiatan kita, tapi ya kita nggak tahu mau diapain ini gitu. Tidak menghasilkan dolar gitu kan? Iya. Tidak bisa di-income kan lah. Iya. Bener sih, bener. Tapi ya oke, dari apa namanya, mungkin orang yang mungkin sebenarnya di Kerinci itu ya orang banyak yang belum tahu nggak sih tentang Shutterstock ini, gimana cara kerjanya, gimana kita menghasilkan. Kayak YouTube aja mungkin baru-baru beberapa tahun ini mungkin yang orang Kerinci banyak mulai nge-YouTube. Sebenarnya kan YouTube itu dari awal berdiri pun udah bisa menghasilkan. Bisa, iya. Saya pun dulu mulai nge-YouTube tahun 2011. Iya. Kemudian sempat berhenti, baru kita awal 2017, 2019 kemarin itu kan, kita bikin channel, terus kita bikin film gitu. Kan baru mulai lagi, karena orang-orang di Kerinci udah rame ini di YouTube. Banyak yang udah tahu gitu kan menghasilkan uang ya. Nah di Shutterstock itu sendiri, kemungkinan besar, itu nggak sih, orang ini masih belum tahu atau gimana? Sebenarnya gini sih, nggak harus foto sebenarnya. Nggak harus orang yang suka foto, orang yang bisa desain gitu, grafis gitu kan, bisa dijual sana. Editing, bisa gambar-gambar, ilustrasi apa, bisa kayak ikon-ikon gitu kan, bisa dijual situ. Kayak logo-logo misalnya. Bisa, logo bisa. Okay, Atau kita bikin foto atau video bisa juga. Sebenarnya ada cuman Shutterstock atau cuman Shutterstock aja nih tempat yang platform yang bisa jual gambar atau gimana? Banyak. Ada Stock, ada GT Image, ada Dreamstem, banyak. Cuma saya fokus di Shutterstock. Untuk apa juga banyak. Kenapa milihnya Shutterstock? Kenapa enggak ya? Apa tadi namanya, ada iStock, GT Image misalnya. Dreamstem gitu kan. Banyak macam lah. Karena Shutterstock ini lebih banyak ini usernya gitu, penggunanya. Banyak. Oh, berarti pelanggannya banyak. Pelanggannya banyak ya. Jadi itu salah satu kenapa milihnya Shutterstock. Iya. Karena ini juga bagi pengguna itu murah, lebih murah foto jangan di Shutterstock dibanding yang lain gitu kan. Harganya gitu kan, lisensinya gitu kan lebih murah. Nah di yang tempat lain itu ada 0,30 gitu kan. Pernah nyoba-nyoba ke platform lain nggak? Saya daftar semua di akun itu, cuma nggak menarik gitu yang lain. Ada semua foto saya di akun yang lain, tapi tidak menarik. Berarti memang saat ini yang difokuskan itu ke Shutterstock gitu. Oke. Kalau untuk untuk Kerinci kurang anggotanya lah gitu. Yang paham. Kalau Jambi, secara keseluruhan provinsi Jambi. Jambi saya pernah juga ngecek gitu kan situsnya ya. Bahkan saya pernah riset gitu kan, user-user yang kontributor gitu kan. Iya. Tapi belum banyak peminatnya, apalagi di Bengkulu belum banyak gitu. Di Bengkulu? Ya, coba diketik di Jambi, kata kunci Jambi atau Bengkulu, itu keluar saya yang paling banyak. Top 100 gitu, yang halaman pertama gitu. Oke.
Itu ngaruh nggak sih kalau kita top 100 gitu? Ngaruh banget. Ngaruh ya? Ngaruh. Karena itu ada ratingnya. Oh gitu. Iya. Itu kenapa kita bisa masuk di top 100? Apa karena foto kita banyak atau karena apa? Karena foto kita sering diintip lah, dilihat sama orang gitu kan. Oke. Sering dilihat, apalagi tambah lagi sering download gitu. Jadi dia langsung ke top 100. Berarti itu tergantung ini juga ya, rajin atau enggaknya kita upload berarti ya. Iya. Itu termasuk konsistensi juga. Tambah kata kunci juga perlu. Oke. Kata kuncinya. Nah, ini mungkin apa ya, dari Anda sendiri, apa nih yang pesan-pesannya untuk orang Kerinci biar apa sih, biar tertarik lah gitu. Iya. Kita kan di Kerinci banyak punya handphone gitu kan. Gunakan handphone itu sebagai alat gitu, penghasil uang gitu, dolar gitu kan. Kenapa kita cuma selfie doang? Kenapa tidak kita bisa selfie tapi bisa dibayar gitu? Oke. Iya kan? Apalagi sekarang banyak ada yang pengguna ya Android atau yang lain gitu ya, kita nggak boleh nyebutin HP lah ya, nggak boleh nyebutin merek ya. Itu maksimalkan lah gitu kan. Kan kita pakai internet nih, kenapa nggak digunakan yang lain? Setidaknya kita baliklah modal kita ini kan langganan internetnya gitu kan. Gitu. Ya istilahnya seenggaknya untuk Balik membeli modal data ya, jadilah gitu ya. Lagi makan nih kan sering foto-foto nih, bagi cewek kan. Kenapa nggak dimasukin ke situ dijual kayak gitu kan? misalnya foto cewek kan senang foto-foto tuh. Ya, apalagi yang apa namanya full badan gitu mereka fotonya. Gitu. Itu bisa dijual nggak? Bisa banget. Bisa, itu masuk ke editorial. Jangan takut digunakan salah ini semua orang. Enggak aman itu. Ada ininya. Berarti ada lisensinya. Ada lisensinya, aman itu. Asal jangan sengaja foto ini kan. Ini saya agak tertarik ini nih. Kalau itu kan ada lisensinya. Ini memang orang sengaja foto gitu kan. Boleh nggak? Boleh. Bisa dijual nggak? Ada, tapi ada yang dicentang di sana. Oh gitu. Nah, itu konten dewasa. Bisa dijual. Oh. Ada pilihannya. Ada kotak ini, cek nanti kan ada. Berarti bisa juga dijual. Bisa. Saya iseng aja nanya nih. Berarti bisa jual. Bisa. Kalau foto anak-anak? Bisa. Ya kan anak di bawah umur. Bisa nggak masalah. Bisa juga ya? Bisa dijual. Karena nggak ada ininya kan, nggak ada pelanggaran di sana. Oke. Bisa dijual. Ya, karena ada lisensi tadi lisensi, kan, karena tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain kecuali untuk pemberitaan, artikel apa gitu. Oke. Jadi mungkin biar orang Kerinci tertarik gimana? Itu tadi kan kita nih kaya nih di Kerinci, alam kita kaya kan. Lagi mau tidur selfie gitu kan, lagi makan selfie, lagi minum selfie, naik motor selfie, apalagi bikin video kan, kenapa nggak dijual gitu kan? Itu kan lumayan dolar tuh, jalan, makan, balik modal, dapat uang kan gitu. Sebenarnya kayak gitu, konsep berpikir harus seperti itu. Oke, itu dia. Dan satu lagi terakhir, yang paling menarik tentang Kerinci itu apa? Saya lebih ke ini sih, kalau menurut saya ya, lebih ke alamnya. Ke alamnya itu berbeda sama tempat lain. Berbeda. Kita ini kaya. Kita ini punya hutan, punya tanaman yang bisa semua tumbuh di Kerinci gitu kan. Tidak semua daerah bisa ada di itu. Apalagi adat juga ya. Adatnya tuh kental di Kerinci. Pernah nggak? Laku tuh foto nih. Adat. Mahal. Itu pernah laku sekitar 2, berapa dolar tuh laku. Itu fotonya. Foto orang lagi kenduri gitu. Kenduri sudah tua kalau bahasa kita. 2, berarti sekitar 30.000 lebih ya? Ya, itu foto itu lebih foto adat. Itu laku berarti? Laku, kultur gitu kan laku. Sangat banyak peminatnya. Itu masuk ke top 100. Berarti untuk Kerinci laku itu ya? Laku, 100. Itu banyak dicari. Terima kasih bincang-bincangnya Bang Tom. Ya. Mungkin di next atau di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya kan. Oke. Dan juga mungkin konten lagi mungkin ya, karena udah mulai sibuk sekarang. Sibuk ya apa sih? Macam-macam lah, saya nih serabutan lah gitu. Apa aja masuk gitu. Apa aja oke gitu ya. Iya, mau di KPU, mau di BPS, apa di kantor instansi lain bisa masuk. Kita masuk semua gitu. Masuk semua ya. Masuk semua. Oke, terima kasih untuk waktunya Bang Tom. Mungkin segitu dulu untuk bincang-bincang kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.